Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto terus melakukan gebrakan dalam pemberantasan korupsi. Pemeriksaan mantan Menkominfo yang kini menjabat sebagai Menkop Budi Ari oleh polisi baru-baru ini seolah menunjukkan pejabat negara bisa kapan saja dimintai keterangan polisi. Selain itu, beberapa hari lalu tanpa diduga-duga KPK juga menggeledah kantor Bank Indonesia dan juga kantor OJK diduga terkait korupsi dana CSR di BI. Sebelumnya, saat bertemu dengan para mahasiswa Indonesia di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan para koruptor untuk mengembalikan uang negara yang mereka curi atau mereka akan diburu. Sebelumnya Prabowo juga mengingatkan aparat untuk ikut memberantas korupsi atau akan dibersihkan. Akankah upaya pemberantasan korupsi oleh Presiden Prabowo mendapatkan hasil yang signifikan? Kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber. Bersama kami sudah ada pengamat hukum dari Universitas Indonesia, Bang Kudri Sitompul. Assalamualaikum, selamat petang. Waalaikumsalam, selamat sore. Ya, dan juga sudah ada Waketum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia. Bang Doli, selamat petang. Tentang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Doli, jika kita bisa mengutip apa pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto, baru 2 bulan menjabat sebagai kepala negara, tapi bisa dihitung sudah berapa koruptor yang terkuak. Apakah ini bisa disebut bahwa Presiden Prabowo Subianto telah melakukan gebrakan dalam pengentasan korupsi? Bang Doli. Sejauh pengamatan saya kira Pak Prabowo ini presiden yang sering sekali dalam tema pidato dan pernyataan-pernyataan sangat sering menyampaikan soal keinginan kuat untuk memberantas korupsi ya. Baik itu pada saat sebelum menjadi presiden ya, dalam kampanye-kampanyenya gitu. Bahkan dalam debatnya juga sering sekali disampaikan, bahkan setelah jadi presiden beberapa kali menyampaikan itu gitu. Nah, jadi saya kira ini adalah bentuk dari komitmen ya seorang kepala negara, kepala pemerintahan buat kita semua, terutama kepada aparat penegak hukum dan kemudian para pembantu-pembantunya ya, untuk kemudian bisa lebih serius menerjemahkan pernyataan-pernyataan itu pada tindakan-tindakan yang lebih konkret ya, apakah itu nanti bentuknya penguatan regulasi, kemudian law enforcement gitu, atau kemudian upaya pencegahannya ya gitu. Nah, apakah dan kemudian soal pernyataan yang terakhir ini ya, ini saya kira ini bisa kita tafsirkan dua ya. Jadi kalau kita rangkaikan dari pernyataan-pernyataan sebelumnya, ini adalah bagian dari bagaimana kita mengupayakan penegakan hukum dan pembasmian tindak pidana korupsi. Nah, dan diingatkan ya, jadi kalau bagi siapa yang sudah pernah melakukan pelanggaran, melakukan korupsi gitu, ya tolonglah balikin dana yang diambil itu. Karena kan sebetulnya ketika kita sering mendiskusikan tentang soal adanya rancangan undang-undang perampasan aset itu ya, itu kan semangatnya walaupun memang undang-undang itu kalau kita kaitkan dengan soal ratifikasi putusan PBB ya mungkin kurang kompatibel dengan sistem hukum kita ya, tetapi kan semangatnya adalah ya kalau ada orang ngambil uang negara ya harus dibalikin lagi ke negara. Nah, makanya kemarin kami di DPR bersama pemerintah ya, kita tetap memasukkan ke dalam prolegnas, tapi kita kuatkan dengan nama yang baru sesuai dengan sistem hukum kita. Makanya sekarang namanya sementara ini RUU Perampasan Aset untuk Tindak Pidana Korupsi gitu. Nah, jadi memang bagi orang yang sudah terkena ya memang harus dikembalikan, karena kan selama ini kita mengetahui ya banyak sekali uang negara kita diambil, dikorup gitu. Kalaupun kemudian tertangkap gitu, tapi kita kurang mendapatkan informasi itu uang yang kemudian diambil itu, yang dikorupsi itu dikembalikan atau tidak, dan kemudian kalau dikembalikan bagaimana itu nasibnya. Mungkin saya kira semangatnya itu ya kemarin yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu gitu. Baik, kita ke Bang Kudri, tapi narasi yang dipilih memaafkan koruptor dengan syarat uangnya, uang hasil curingan, hartanya dikembalikan ke negara. Ini yang membuat publik heran. Ya, saya kira saya bukan memaafkan.
ini kan bagian dari politik hukum dari Presiden Prabowo untuk mengembalikan aset, ya, jadi stolen recovery gitu loh, ya, daripada terlalu lama sulit untuk melakukan proses law enforcement, lebih baik kan ini diselesaikan secara istilahnya itu out of court settlement. Jadi penyelesaiannya ini nggak usah pakai lagi proses hukum lah, ya. Jadi ini ya dianggap ya kita semacam kayak bermusyawarah lah gitu. Nah, mesti diingat juga banyak banyak tanggapan bahwa Pak Prabowo ini melanggar pasal 1 atau pasal 4 Undang-Undang Korupsi yang menyatakan pengembalian kerugian keuangan negara, ya kan, itu tidak menghapus pidananya. Ini kan orang yang banyak. Tapi sebenarnya mesti diingat bahwa pemerintah itu tidak mau melakukan hak menuntut. Jadi negara yang dalam ini diwakili oleh pemerintah atau menurut undang-undang ini adalah kejaksaan, kalau orang itu secara sukarela, ya, mengembalikan, negara tidak melakukan penuntutan. Dia memaafkan, bukan. Ya, jadi itu kan ada dominus litis namanya. Dominus litis bahwa kejaksaan sebagai pemegang pemegang kendali penuntutan, dia mempunyai diskresi, dia mau melakukan penuntutan atau tidak. Nah itu kan hak gitu, bukan kewajiban. Nah, jadi dalam konteks ini bahwa misalnya karena orang itu sudah secara sukarela, ya, dia sadar, ya, bahwa itu hasil keuangan negara itu dikembalikan, maka negara tidak menuntut, bukan memaafkan, bukan menghapuskan tindak pidana gitu loh. Nah, ini jadi mesti ditempatkan porsi yang sebenarnya, ya. Tapi itu menurut pendapat saya, tapi saya nggak tahu apa sebenarnya latar belakang dari itu. Tapi kalau saya melihatnya bahwa memang negara tidak melakukan hak menuntutnya. Jadi tidak ada yang dilanggar peraturan itu, ya kan. Nah, kan ada suara-suara menyatakan bahkan kalau itu dilakukan, negara itu ikut terlibat, ya. Pasal 55 penyertaan, ya, ada saya nggak sebut lah namanya, yang menyatakan wah itu negara bisa ikut serta. Nah, kan kalau yang dibilang ikut serta, dia waktu korupsi itu ikut serta atau memberi bantuan atau dia menikmati hasil korupsi. Ini. Tetapi dalam konteks ini orang itu, ya, mengembalikan ke negara. Bukan ini kan. Jadi saya kira terlalu jauh penafsiran bahwa kalau itu dilakukan maka pemerintah atau presiden dalam hal ini ikut serta korupsi. Saya kira terlalu jauh penafsiran itu gitu. Ya gitu ya. Jadi saya kira kembali lagi ini diskresi dari presiden. Nah, presiden, ya, diskresi itu ada di dalam koridor. Kalau di dalam koridor namanya intra vires. Ya kan, dia boleh memang kewajiban itu. Tetapi kalau dia di luar kewenangannya, haknya, dan ada maksud lain yang kita sebut ultra vires, nah itu salah. Nah, menurut saya ini masih dalam koridor karena dia tidak melanggar hukum, tetapi dia tidak menuntut. Nah, cuman banyak orang bilang, kok gitu enak dong jadi korupsi. Ya, koruptor, ya, korupsi aja, kalau ketahuan kembalikan. Tapi begini, ini ditujukan kepada korupsi yang lama, yang sulit pembuktiannya, ya, daripada kalau pembuktian kan negara, ya, dalam entah kejaksaan, KPK atau kepolisian, dia kan kerja keras untuk mengumpulkan bukti, ya kan. Nah, daripada itu negara disulitkan kepada gitu, ya udahlah yang kita sebut. Tapi jujur Bang, ini agak bias Bang ketika Abang bilang negara tidak mengambil hak menuntut, lalu ganjarannya apa agar para koruptor ini mendapatkan hukuman yang setimpal? Sesaat lagi ditanggapi. Kita harus jeda hanya di Kabar Petang pemirsa.